Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kelas 7 yang kali ini akan membahas tentang Al-Quran, yaitu tentang gunah. Apa itu gunah? Maka di sini nanti kita akan belajar bagaimana gunah itu diterapkan di dalam membaca Al-Quran dan apa saja huruf gunah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kita mulai dulu dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran tentang Al-Quran, khususnya tentang gunah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, jadi nanti anak-anak diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama akan mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam menyebutkan pengertian gunah. Kemudian setelah itu huruf-huruf gunah itu apa saja. Yang ketiga dapat menunjukkan contoh bacaan gunah di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dapat mempraktekkan bacaan gunah tersebut saat membaca Al-Quran. Itu tujuan yang akan kita capai setelah mempelajari bab tentang gunah tersebut. Oke, kita mulai. Apa itu gunah? Gunah secara bahasa adalah mendengung. Artinya membaca bacaan tertentu dengan berdengung. Kemudian arti secara istilah atau pengertiannya, gunah adalah mendengungkan bacaan nun tasdid atau mim tasdid sekira 2 harokat. Artinya gunah di sini terkait dengan huruf nun yang kita tasdidkan atau huruf nun double dan mim tasdid. Bagaimana membacanya? Berdengung itu tandanya di dalam hidung kita jika dipegang itu ada getaran. Ketika kita membaca nun tasdid atau mim tasdid, maka di dalam rongga hidung kita ada getaran. Nah, berapa lama membaca gunah di dalam nun tasdid atau mim tasdid? Itu selama 2 harokat atau 2 ketuk atau 2 hitungan. Oke, kita langsung kepada hal selanjutnya. Para ulama semua mewajibkan bahwa gunah pada mim dan nun itu sebagaimana berikut yang disampaikan di kitab Hidayatus Sibyan karangan Syekh Said Al-Hadrami. Di sana dijelaskan di dalam sebuah nazam yang berbunyi wa kunnatun qad aujabuha abada fil mimi wa nuni idza masyudida wa kunnatun qad aujabuha abada fil mimi wa nuni idza masyudida. Nah, di dalam Quran, di dalam nazam tersebut dijelaskan bahwa gunah itu wajib dibaca di dalam bacaan nun tasdid maupun mim tasdid. Artinya apa? Jika ketemu dengan huruf nun yang distasdidkan atau mim yang distasdidkan, maka harus dibaca gunah atau berdengung. Kita lanjutkan. Nah, supaya kita dapat segera mengerti bacaan gunah itu bagaimana, kemudian penerapannya bagaimana, maka kita coba lantunkan bersama syair-syair gunah yang akan kita lantunkan bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita cepat menghafal, sehingga kalau bisa menghafal kita bisa menerapkan di dalam membaca Quran sehari-hari. Ya, kita mulai. Nun tasdid mim tasdid
bacaannya gunnah. Nun tasdid mim tasdid bacaannya gunnah. Didengungkan inna, didengungkan summa, dengungkanlah lamma, dengungkan walakinna. Oke, kita mulai lagi. Di dalam kita melantunkan bacaan atau syair tersebut, otomatis kita sudah praktek membaca gunah itu sendiri. Didengungkan inna. Nah, otomatis kita sudah membaca bagaimana cara menggunakan atau mendengungkan bacaan inna tersebut. Boleh kita ulangi lagi supaya segera hafal, kemudian bisa mempraktekkan dengan benar. Nun tasdid mim tasdid bacaannya gunnah. Nun tasdid mim tasdid bacaannya gunnah. Didengungkan inna, didengungkan summa, dengungkanlah lamma, dengungkan walakinna. Sholli wa sallim daiman ala mahdah. Oke, supaya apa? Supaya kalau kita belajar dengan nyaman, dengan senang, maka otomatis yang kita pelajari itu akan terekam dengan bagus di dalam ingatan kita atau otak kita. Baik, di rumah bisa dihafalkan syair-syair gunah ini supaya kalian segera paham dan hafal. Kita lanjutkan bagaimana cara menerapkan dan mengidentifikasi bacaan gunah itu di dalam membaca Al-Quran. Ini ada contoh-contoh, ada 6 contoh. Nanti lafalnya kita baca, kemudian sebab dibaca gunahnya itu ada pada huruf nun tasdid atau mim tasdid. Oke, kita mulai dari contoh nomor 1. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kita ulang lagi. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nah, di dalam kalimat ini ada bacaan gunnah, yaitu nun tasdid inni. Nah, di dalam baca ini dibaca dengan ditekan selama 2 harokat atau 2 ketuk atau 2 hitungan. Kita lanjut dengan yang contoh nomor 2. Di dalam bacaan kalla lamma yaqdi ma amarah. Bisa diulang? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya. Di dalam contoh ini ada lamma. Nah, ini ada bacaan gunah mim tasdid. Jelas sampai di sini ada 2 contoh? Oke, kita lanjut yang contoh yang ketiga. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Min ni'matin, ya, kalimat yang ada gunanya ada di dalam lafal min ni'matin. Huruf apa tersebut yang digunakan? Yaitu huruf nun tasdid. Oke, sampai di sini mulai lebih paham lagi. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Walah min tairim mim
mimma yashtahun. Kita ulang, walahmi tayrim mimma yashtahun. Nah, di dalam contoh ini ada bacaan gunah mim tasdid mimma. Nah, di dalam lafal tersebut. Oke, kita lanjutkan yang contoh kelima. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Nah, lafal guna terdapat dalam kata wa imma, ada mim tasdid. Kemudian yang kedua ghannaka, ya. Di dalam ghannaka itu kita temui adanya nun tasdid. Dilanjut lagi. Ya. Kita di dalam contoh kelima ada dua bacaan gunah. Yang pertama mim tasdid dan yang kedua nun tasdid. Ya, kita lanjutkan di contoh yang nomor 6. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Bisa diulang? Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, di sini ada lafal yadunnu. Ini ada bacaan guna nun tasdid. Kemudian annahum mab'utsun. Ada lafal guna mim tasdid. Oke, dari contoh nomor 1 sampai dengan 6 kita sudah dapat membaca dan mengidentifikasi bacaan gunah tersebut di dalam potongan ayat-ayat Al-Quran. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita dapat mempraktekkan di dalam membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.